Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi lagi gitu ya, yang tentunya berbeda daripada yang sebelumnya. Pada kesempatan kali ini materi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai bolehkah wanita itu bekerja setelah menikah. Nah ini lumayan, banyak gitu ya belakangan ini juga diperbincangkan. Sebelum kita masuk ke materinya teman-teman, memang ketika kita sudah menikah tentunya akan ada banyak peran-peran tambahan gitu ya yang kita, yang melekat pada kita sebagai seorang wanita gitu ya, sebagai perempuan. Yang tadinya kita mengurus diri sendiri aja, kemudian kita bisa, bebas gitu ya menentukan apa yang mau kita lakukan, kemudian, membuat timeline dalam kehidupan kita itu tanpa, apa namanya, mempertimbangkan urusan-urusan lain kayak gitu. Itu ketika kita belum menikah. Tapi ketika kita sudah menikah, menjadi seorang istri atau mungkin nanti juga punya anak menjadi seorang ibu, tentunya akan ada banyak penyesuaian peran-peran dan salah satunya juga tentang kebutuhan. Makanya urusan, wanita bekerja maupun tidak bekerja dalam rumah tangga ini cukup banyak diperbincangkan dan memang ada beberapa pro dan kontra kayak gitu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya dalam Islam bolehkah wanita itu bekerja setelah dia menikah? Nah, teman-teman, kita akan memulai ini dengan apa namanya, sebuah ayat gitu ya, Kak Aisyah akan bacakan artinya. Jadi dari Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan jangan kalian berdandan sebagaimana dandanan ala jahiliyah." Kalau misalnya berdasarkan ayat ini, memang lebih dianjurkan kepada wanita, terutama yang sudah menikah itu, untuk di rumah, kayak gitu ya. Di rumah menjalankan perannya sebagai istri, sebagai ibu terutama, dalam mendidik menjadi madrasatul ula kepada anak-anaknya, seperti itu. Karena kenapa teman-teman? Kalau misalnya kita pelajari lagi, kita baca-baca bagaimana pendapat para ulama, sebenarnya memang ada juga hadisnya gitu ya. Ketika wanita itu keluar, maka akan banyak sekali sebenarnya fitnahnya. Akan banyak setan itu ya yang dia mengerubungi dan memberikan godaan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri gitu ya. Baik kepada wanita itu maupun kepada orang-orang yang memandangnya kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya di masyarakat, kalau teman-teman pernah dengar, biasanya perempuan yang menikah itu ada istilah dia kelihatan lebih punya aura gitu daripada yang ketika dia belum menikah. Nah justru di situ memang karena semakin besar gitu ujiannya. Makanya aturan dasarnya adalah dianjurkan sebagai, muslimah terutama ya ketika sudah menikah itu berada di rumah, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya, kemudian mengemban amanah yang diberikan suaminya terhadap anak-anaknya kayak gitu ya, itu yang paling utama. Tetapi apakah ketika seperti itu kemudian serta-merta kita ketika sudah menikah itu tidak boleh bekerja? Nah, ini ada beberapa penyesuaian sebenarnya teman-teman. Jadi Islam itu tidak sesaklek itu gitu ya. Apalagi dengan, kemajuan teknologi, kebutuhan yang semakin besar, kemudian apa sih namanya, ilmu juga yang semakin dalam, sebenarnya bisa tetap kita lakukan. Kak Aisyah pribadi nih, alhamdulillah sudah menikah dan bekerja kayak gitu ya. Jadi berprofesi sebagai guru SD dan alhamdulillah bisa jalan aja gitu ya perannya sebagai istri dan juga sebagai guru tadi, pekerjaan sebagai gurunya. Makanya memang wanita bekerja itu ketika sudah menikah boleh, tetapi ada syarat-syaratnya atau ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, sebelum masuk kepada hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita pengen bekerja jika sudah menikah, kita harus tahu nih memang, di lingkungan sekarang, terutama di kaum-kaum muda kayak gitu ya, banyak yang beranggapan bahwa ketika sudah menikah itu, maka akan mempengaruhi karir misalnya. Nih kayak saya baru-baru ini melihat Instagram jadi ada orang yang, nanya gitu ya kepada banyak orang, gimana pendapat-pendapat mereka terutama anak muda. Apakah pernikahan itu tuh bisa, membuat karir seseorang itu menjadi surut misalnya atau karir seseorang itu menjadi padam dan lain sebagainya. Dan sebenarnya teman-teman, ketika perempuan yang sudah menikah itu mau bekerja, terutama nih ya bekerjanya memang karena kebutuhan dari keluarganya, itu boleh-boleh saja.
Kita balikin lagi, asalkan memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Yang pertama teman-teman, pekerjaan itu misalnya yang mau kita lakukan memang pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, atau ini adalah pekerjaan yang memang hanya bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Nah, kalau memang pekerjaan kita ada pekerjaan seperti itu bisa jadi alasan, kepada wanita yang sudah menikah untuk boleh bekerja, kayak gitu ya. Atau alasan yang kedua, misalnya, ketika wanita itu pengen bekerja, yang pasti dia bisa memastikan dan menjaga bahwa hak-hak suami dan hak-hak anaknya tetap terpenuhi, peran-perannya sebagai istri dan sebagai ibu tetap dijalankan dengan baik. Nah, itu aja yang penting. Seperti itu. Jadi kalaupun nanti dia bekerja, tetapi urusan rumah tangganya tetap bisa berjalan dengan lancar. Anak-anaknya terperhatikan, suaminya juga terperhatikan, seperti itu ya. Karena kita harus tahu pasti yang namanya orang bekerja itu kan membutuhkan tenaga, pikiran, ya kan, spare time juga. Jadi ketika seorang wanita yang sudah menikah memutuskan ingin bekerja, pasti dia harus mempertimbangkan apakah tenaganya itu dia sanggup gitu ya untuk membagi tenaganya di dalam waktu pekerjaan maupun di rumah. Karena jangan sampai nih teman-teman, nantinya nih ketika kita sudah menikah terus kita bekerja, terus gara-gara kita bekerja tadi, yang mana itu adalah bukan, peran utama kita gitu ya, karena kalau misalnya kita pelajari kan peran utama dalam mencari nafkah itu kan adalah miliknya laki-laki ya. Nah kalau perempuan kan dia tidak dibebani dengan nafkah. Makanya jangan sampai pekerjaan kita itu terus membuat kita jadi lelah misalnya, menghabiskan waktu kita sampai akhirnya kita jarang ketemu sama anak-anak kita, ketemunya tuh pas anak-anak kita tuh udah pada tidur misalnya, kita berangkat mereka masih tidur, kita pulang dia juga udah tidur, kemudian sama suaminya juga komunikasinya akhirnya menjadi minim, kemudian urusan rumah tangga juga berantakan dan lain sebagainya. Nah itu berarti zolim terhadap peran-peran utamanya. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada sebenarnya eh, aturan yang benar-benar melarang kita untuk bekerja setelah menikah, asalkan kita bisa tetap menjaga tadi peran-peran, kewajiban dan hak kita ketika kita sudah menjadi wanita menikah, istri ataupun ibu, seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa menjaga ya ketika kita mau bekerja, maka kita harus menjaga bagaimana kita sebagai perempuan berinteraksi dengan lingkungan pekerjaan kita. Tentunya lebih diutamakan jika lingkungan pekerjaannya itu wanita semua. Nah, itu kan lebih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, memang alhamdulillah dapat, pekerjaannya itu bagus, tapi ya gitu ada laki-lakinya juga, maka dari kitanya sendiri yang harus bisa menjaga bagaimana interaksi kita dengan lawan jenis, kemudian bagaimana kita mengontrol gitu ya emosional kita dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting juga. Dan yang terakhir yang paling utama ketika seorang wanita itu mau bekerja, ketika dia sudah menikah, maka yang paling utama adalah dia harus minta ridho dari suaminya, gitu. Jadi suaminya itu harus mengizinkan dia. Dan makanya kita sebagai perempuan juga dari awal harus, komprehensif gitu ya dalam mempersiapkan pernikahan, salah satunya dalam memilih calon pasangan, gitu. Jadi calon pasangan yang bisa men-support kita gitu ya, yang satu visi dan misi dengan kita. Kalau misalnya sudah satu visi dan misi, pemahamannya itu sejalan, maka dalam mengkomunikasikan hal ini, kita mau izin untuk bekerja itu bisa lebih ketemu gitu ya, benang merahnya, titik terangnya, tidak serta-merta langsung dilarang atau seperti apa, tapi bisa didiskusikan dengan menggunakan perspektif yang sama, kayak gitu. Makanya penting banget sih teman-teman, dalam menikah itu begitu kompleks kita menyiapkan diri kita, kemudian memilih calon pasangannya, karena apa? Ya karena urusan-urusan setelahnya ini nanti akan sangat bergantung gitu loh, kepada bagaimana persiapan persiapan kita, juga bagaimana pasangan yang menjadi suami kita kelak, kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut bisa akhirnya nanti kita jalankan tentunya jika kita udah mempunyai bekal yang kuat terhadap keimanan, kemudian akhlak, kayak gitu ya, maupun keilmuan. Jadi teman-teman, mumpung nih sekarang kan teman-teman sebagai mentor maupun menti-mentinya masih dalam usia-usia yang usia-usia muda banget gitu ya, untuk menikah mungkin masih satu, 2 atau beberapa tahun lagi. Jadi waktu yang sangat tepat gitu untuk banyak mempersiapkan keilmuan, kemudian meningkatkan keimanan, sehingga nanti kalaupun sudah menikah dan pengen bekerja, bisa menyesuaikan dan bisa menempatkan diri sesuai dengan peran-perannya. Tidak berlebihan, kemudian tadi bisa tetap menjaga kehormatan keluarga dan suaminya walaupun berada di lingkungan kerja, kayak gitu ya. Tidak
mengindahkan gitu ya hak-hak anak dan suaminya, tapi semua bisa berjalan dengan lancar dan dengan seimbang misalnya seperti itu. Jadi balik lagi, apakah perempuan itu boleh bekerja ketika menikah? Boleh saja asalkan tadi ya memenuhi syarat-syarat tadi. Dan ketika kita mau bekerja tentunya di situlah gitu ya tempat kita untuk bisa mengaktualisasi diri sebagai perempuan. Tapi harus kita melihat jangan sampai gara-gara pekerjaan itu akhirnya kita jadi membuat peluang-peluang gitu ya, peluang-peluang untuk melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada suami kita, misalnya merendahkan, misalnya ya karena pekerjaan kita. Karena boleh perempuan itu mengaktualisasikan diri, tapi ketika di rumah dia tetaplah sebagai seorang makmum bagi suaminya. Setinggi apapun pekerjaannya begitu ya. Jadi kita tetap harus bisa menghormati dan menghargai laki-laki yang menjadi suami kita ketika kita berada di rumah sebagai seorang istri kayak gitu, teman-teman. Ya teman-teman, kalau tadi adalah pembahasan gitu ya mengenai apakah kita boleh untuk bekerja ketika kita sudah menikah nanti. Jawabannya tadi sudah kita atau Kaisha sampaikan ya dalam materi yang tadi. Jadi intinya walaupun nanti kita tetap menjalankan peran-peran kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mau tidak mau kita harus bekerja juga ya untuk menambah penghasilan, gak apa-apa asalkan dengan izin suami kita. Dan perlu digarisbawahi bahwa penghasilan yang kita dapat sebagai seorang istri itu nantinya tidak bisa menggantikan nafkah yang diberikan oleh suami ya teman-teman. Jadi tetap kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajibannya suami. Sebesar apapun yang bisa dia berikan, sekecil apapun juga misalnya sesuai dengan kemampuannya dia, tapi kemampuannya dia itulah kita hargai sebagai nafkah dalam rumah tangga kita gitu ya. Jadi tidak bisa menggantikan saya aja deh yang menafkahi dan lain sebagainya, tidak bisa seperti itu gitu ya teman-teman. Dan teman-teman ada satu hal penting lagi nih, ketika kita nih ya sekarang kan masih belum menikah misalnya ya, maka kita punya waktu banyak untuk mengupgrade kemampuan diri kita, skill-skill kita, kemudian mempersiapkan diri sebelum menikah. Nah selain fokus pada diri, maka kita juga bisa banyak membentuk interaksi dengan lingkungan sekitar kita. Nah ini juga penting nih teman-teman, karena apalagi nanti ketika kalian sudah menikah, teman-teman sudah pada di posisi usia menikah, maka bertetangga itu menjadi suatu hal yang lumrah kayak gitu ya, dan kita akan berkomunikasi dengan orang-orang. Kita harus mulai bermasyarakat dan lain sebagainya. Makanya akan sangat terlambat kalau kita memulainya ketika nanti kita sudah menikah. Jadi kita bisa tuh memulai untuk bertetangga atau bermasyarakat dari sekarang. Ketika kita masih single ibaratnya ya, masih belum menikah, masih punya waktu banyak untuk diri kita. Jadi bisa menebarkan kebaikan dengan lingkungan-lingkungan sekitar kita, kemudian juga membuka peluang-peluang silaturahim, bukan hanya dengan teman-teman yang kita kenal, tapi juga dengan lingkungan sekitar kita. Anak-anak zaman sekarang ini kan kadang kalau misalnya lewat depan rumah tetangganya gitu ya lewat-lewat aja. Padahal mulai dari dini kita perlu nih menanamkan rasa sopan santun, kemudian ramah tamah kepada lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin permisi, menyapa, paling nggak kita mengenal gitu ya di sekitar kita. Karena nantinya ketika kita sudah menikah, kebiasaan-kebiasaan baik itu tuh sangat bermanfaat teman-teman buat kita ya. Dan nantinya ketika kita sudah menikah, kita misalnya punya rumah sendiri atau kita mengontrak pun, lingkungan di sekitar kita itulah yang pertama-tama akan membantu kita ketika kita kesulitan. Nah makanya kalau kita udah membangun skill kepada interaksi dengan sekeliling kita sejak dini, sejak sebelum menikah, insya Allah ketika menikah nanti dengan lingkungan sekitar pun kita juga bisa menjalin hubungan yang baik. Jadi bukan hanya dengan keluarga tapi juga dengan lingkungan sekitar yang ada di luar dari keluarga kita sendiri. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa Kak Isa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi insight gitu ya bagi teman-teman semua, terutama untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya, dan menambah wawasan serta pemahaman kita terhadap peran-peran kita sebagai wanita, khususnya ketika nantinya kita akan menikah gitu ya. Sekian dari Kak Aisyah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari Kak Aisyah pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utamakan dakwah, Allah.